seterusnya. Oke, jadi kaidah logisnya ini yang penting ya teman-teman sekalian ya. Untuk nanti kita masuk pada soal. Oke, jadi yang perlu jadi perhatian kita ini adalah proposisi kondisional. P maka ya, ini juga dapat berarti P maka kui dapat juga berarti kui karena ya P. Jadi jika P maka kui hari ini hujan, maka jalanan basah sama aja kalau kita bilang jalanan basah karena hari ini hujan. Tapi hati-hati dengan kui maka P ini tidak sama nih dengan kui karena P, sama artinya, maknanya nilainya tidak sama. Karena ini berarti jalan basah maka hari ini hujan, itu tidak sama nilainya. Oke, jadi kita masuk di contoh soal. Ini ada contoh soal ya. Contoh soal proposisi majmuk ya. Kenapa? Karena sudah ada jika maka di sini ya. Maka artinya ini saya tidak punya tugas kuliah. Ini sebagai proposisi sederhana 1 ya. Kita sebutlah sebagai P. Kemudian saya membantu ibu berjualan pakaian di pasar. Kita sebutlah dia sebagai kui. Jadi berbentuk proposisinya berbentuk proposisi kondisional ya. P ini sebagai sebab, kui ini sebagai akibat. Kalau P terpenuhi, maka kui juga pasti terpenuhi. Hingga bisa kita analisis dari proposisi ini. Kalau terpenuhi ini tidak punya tugas kuliah, saya tidak punya tugas kuliah, pasti saya membantu ibu berjualan pakaian di pasar. Itu juga dapat bermakna ya kui karena P saya membantu ibu berjualan pakaian di pasar karena saya tidak punya tugas ya. Sama artinya. Atau begini, tidak kui kah tidak P, saya tidak membantu ibu berjualan pakaian di pasar kah saya punya tugas kuliah, itu senilai juga artinya. Tapi hati-hati, ini tidak sama ya dengan kui maka P. Tidak sama juga artinya dengan tidak P maka tidak kui. Itu konsepnya untuk kita analisis proposisi ini. Sekarang mari kita lihat opsi-opsinya ya. A, saya saat ini memiliki tugas kuliah. Kalau dia punya tugas kuliah, berarti tidak bantu ibu. Tapi dia bilang di sini dia bantu ibu, salah. Sekarang saya tidak punya tugas kuliah, ya. Berarti P dong. Akui pasti. Tapi di sini dia bilang, di saya tak perlu ke pasar, salah juga nih. Oke, saya sekarang ada di pasar, bantu ibu jualan pakaian. Karena, nah ini tidak punya tugas kuliah. Ikui karena P. Ini yang benar nih. Ini C ya. Tapi sebagai pendalaman kita lanjut aja ya, D dengan E ya. Saya tidak membantu ibu di pasar. Kalau tidak membantu ibu di pasar pasti tidak ada tugas kuliah. Karena saya tidak punya tugas kuliah. Sama artinya kalau kita bilang begini, saya tidak punya tugas kuliah, makanya saya tidak membantu ibu di pasar. Terus kalau dia tidak punya tugas kuliah, dia bantu ibu di pasar. Ini salah ini. E, sebagai anak berbakti meskipun saya punya tugas kuliah, saya tetap membantu ibu pasar. Ini bertentangan dengan di atas ini ya. Tidak sesuai, salah juga. Jadi ini satu contoh ya soal. Oke, nah untuk memperdalam sedikit teori ya. Jadi kita akan singgung, kita sudah bahas proposisi sederhana, membahas juga negasi proposisi sederhana. Ini sedikit juga kita akan
bahas negasi proposisi majemuk ya. Terutama dua ini ya, disjungsi dengan konjungsi. Kalau konjungsi negasinya begini, negasi P dan QI itu adalah tidak P atau tidak QI. Negasinya itu artinya kalau negasi, kalau pernyataan ini benar, ini salah. Ini benar, ya maka ini salah. Nah, kalau disjungsi ada dua, disjungsi eksklusif dengan disjungsi inklusif. Ya, eksklusif itu artinya P atau QI. Kalau kalau eksklusif yang ini ya, P atau QI. Kalau yang ini yang di atas itu inklusif ya, P dan atau QI. Ingat kemarin kita bahas perbedaan antara ini kedua ya, ini inklusif dengan eksklusif. Kalau eksklusif tidak boleh dua-duanya terpenuhi. Tidak boleh juga dua-duanya tidak terpenuhi. Harus salah satunya terpenuhi. Tapi kalau disjungsi inklusif, salah satunya terpenuhi atau dua-duanya terpenuhi. Itu baru valid. Yang tidak valid kalau dua-duanya tidak terpenuhi. Nah, untuk disjungsi inklusif itu negasinya adalah tidak P dan ya. Jadi diubah ya. Tadinya atau dia menjadi dan. Kemudian P dijadikan tidak P. QI dijadikan tidak QI. Nah, gitu caranya untuk menegasikannya. Sementara kalau disjungsi eksklusif ya, P atau QI ingkarannya adalah P jika dan hanya jika QI. Kenapa ini bernegasi atau berkontradiksi kedua proposisi ini? Karena aturan logisnya kemarin kalau P keduanya tidak boleh terpenuhi. Kalau P atau QI tidak boleh keduanya juga tidak terpenuhi. Harus salah satunya terpenuhi. Sementara kalau P jika dan hanya jika QI, kalau satu terpenuhi yang lain terpenuhi. Kalau satu tidak terpenuhi, yang lain tidak terpenuhi. Jadi berkontradiksi. Nah, untuk pembahasan negasi cukup sampai di sini. Kita mau terapkan di soal ya. Negasi proposisi majmuk. Kita lihat contohnya bagaimana penerapannya. Nah, ini ada kopula ya. Enggak kelihatan ya, koma itu menjadi maka di situ ya. Ini berarti maka. Nah, tadi kita sudah bahas di soal yang model pertama. Jika P maka QI, berbakat dan kerja keras itu terpenuhi P-nya, maka QI-nya pasti juga terpenuhi. Seorang atlet dapat sukses sebagai atlet profesional. Itu kaidah logisnya. Dan pernyataan ini senilai dengan QI karena P senilai juga dengan tidak QI. Maka tidak P. Oke, mari kita lihat di opsi ya. Jika seorang atlet tidak sukses sebagai atlet profesional, ini artinya QI-nya diingkari ya. Dibentuknya dia begini ya. Tidak QI. Maka dia tidak berbakat atau tidak bekerja keras. Nah, ingat ya, P ini kan ada penghubungnya ya, dan. Nah, ingkaran ini, ingkaran P dan QI, kalau kita mau ingkari, ya dan ini kita mau ingkari, dia akan menjadi begini. Tidak P atau tidak QI. Jadi ini berbentuk begini. Tidak QI maka tidak P. Ini kalau kita mau simbolkan A, dia berbentuk begini. Dan itu berubah menjadi atau berbakat tidak akan menjadi tidak berbakat. Kemudian kerja keras ditidakkan tidak bekerja keras. Jadi bentuknya ini adalah tidak QI maka tidak P. Nah, ini senilai dengan yang di atas nih. P maka QI senilai dengan ini nih. Kemungkinan ini benar nih. Kita analisis satu-satu hanya untuk pendalaman. Sebenarnya kalau kita sudah dapat opsi yang tepat ya tak usah lagi kita bahas yang ini, tapi untuk pelajaran di sini ya kita akan bahas satu persatu dulu ini ya. Nah, kemudian kalau di opsi B ya, jika seorang atlet tidak berbakat atau tidak bekerja keras, ini berarti bentuknya ini menjadi tidak P ya. Ya, tidak P.
Karena ingkaran berbakat dan bekerja keras adalah tidak berbakat atau tidak bekerja keras. Maka dia tidak akan sukses sebagai atlet. Bentuknya begini ya. Tidak B atau tidak akui. Di pembahasan sebelumnya, B maka akui itu tidak sama nilainya dengan tidak B atau tidak akui. Tidak sama nilainya. Jadi ini salah loh. Cara C, jika seorang atlet tidak sukses sebagai atlet profesional, ya berarti tidak akui ya. K, dia tidak berbakat, cuman satu aja yang dia ingkari, mestinya dua-duanya. Nah, ini salah juga. Sama dengan D, dia berbentuk tidak akui, maka orang atlet tidak sukses sebagai atlet profesional, maka dia bukan bekerja keras. Satu aja juga yang diingkari, yang ini K juga salah. Jika seorang atlet dapat sukses, ini dia balik, dia jadi gini, akui, maka dia berbakat dan bekerja keras. Ya begini dia. KP, salah juga. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Nah, model soal ini menurut saya adalah soal sedang, bukan soal mudah untuk menyelesaikan soal yang seperti ini. Ya, itu analisis ya yang baik. Oke. Kita lanjut sekarang pembahasannya ke soal yang lain ya. Kita cukupkan untuk proposisi majmuk. Oke, kita lanjut sekarang ya pada pembahasan soal yang lain ya. Jadi ada soal yang seperti ini. Ini soal wantornya dulu kita lihat ya, semua guide ya, subjek, pandai berbahasa asing, predikat. Nah, kita buat rumusnya di sini. Semua S adalah B. Kemudian pido ini subjeknya. Individu berarti dia proposisi singular ya. X bukanlah orang guide, berarti kan S ya. Nah, bagaimana kesimpulannya kalau berhadapan dengan soal seperti ini ya? Untuk menyimpulkannya, ini kami sudah kita bahas dulu ini ya, di logisme yang tidak valid ya, ada singular tidak valid. Ini kami tampilkan ada dua bentuk ya. Di bentuknya begini, semua S adalah B, X bukan S. Perhatikan kalau predikat premis minor ini sama dengan subjek, bertentangan ya dengan subjek atau mengingkari subjek dari premis mayor, di mana subjek premis mayor itu ini S, di sini S kan. Cuman di sini S, di sini bukan S. Ini tidak bisa disimpulkan kalau begini. Bahasanya begini. Ketika predikat premis mayor, subjek premis minor itu sama-sama berkedudukan sebagai penengah. Artinya penengah itu ada di premis mayor juga ada di premis minor. Namanya term penengah. Dan predikat premis minor itu menegatifkan subjek daripada premis minor, maka itu tidak dapat dikatakan. Kalaupun mau dipaksakan kesimpulannya, kita abduksi, namanya penalaran abduksi. Itu mungkin atau belum tentu X bukan B. Seperti contoh, semua manusia hewan, Joni bukan manusia. Nah, masa gara-gara Joni bukan manusia langsung disimpulkan Joni bukan hewan?
Tidak bisa dipastikan Joni bukan hewan gara-gara Joni bukan manusia. Jadi tidak dapat disimpulkan. Kalaupun mau dipaksakan kesimpulannya, kita harus bilang mungkin atau belum tentu Joni bukan hewan. Bisa saja kan dia kuda, dia bukan manusia, tapi dia kuda. Dia kan berarti termasuk hewan. Bisa saja. Ya, kesimpulannya abduksi. Kita pakai penerapan abduksi kalau kita mau paksakan kesimpulan, tapi kalau kita pakai silogisme, kesimpulannya tidak dapat disimpulkan secara pasti. Begitu pula dengan bentuk yang kedua ini. Kalau di bentuk pertama tadi subjek dan subjek premis mayor, predikat premis minor sama-sama berkedudukan sebagai term penengah, di mana kemudian predikat premis minor mengingkari subjek daripada premis mayor. Itu tidak valid. Nah, kalau ini justru ya, term penengahnya ada di predikat pada premis minor, ada juga di predikat pada premis mayor, dan positif. Tidak mengingkari, relevan nih. Positif di sini gitu. Oh, tadi di sini negatif, di sini positif. Tidak bisa ditarik kesimpulan. Kalau di sini positif, di sini juga positif. Itu juga tidak dapat disimpulkan. Kalaupun mau dipaksakan kesimpulannya, kita harus bilang mungkin atau belum tentu X adalah S. Contohnya ini, semua manusia adalah hewan. Joni hewan. Tidak bisa dipastikan karena Joni hewan, Pak Joni manusia. Bisa saja dia hewan tapi bukan manusia. Sehingga kalau mau dipaksakan kesimpulannya, mungkin atau belum tentu Joni adalah manusia. Itu abduksi. Oke, kita lanjut. Kembali ya, kita ke soal semula tadi. Jadi kalau ada bentuk yang soal seperti ini ya, term penengahnya pada premis minor ada di subjeknya, kemudian pada term penengahnya ada di predikat pada premis minor dan ada pada subjek premis minor, dan predikat premis minor negatif. Itu tidak dapat hati-hati ya, pilih hati-hati ya. Langsung simpulkan Pido tidak pandai berbahasa asing. Penalaran yang tidak tepat ya. Ini jawabannya kalau ada soal seperti ini jawabannya Oke, kita lanjut pada bahasan soal yang lain. Nah, ini ada soal lagi. Ini kantornya semua, berarti ini proposisi universal positif ya. Ada negatifnya di sini. Pemain sepak bola yang berkebangsaan Italia itu sebagai S ya. Berwajah tampan itu sebagai P ya. Tengah-tengahnya ini sebenarnya ada kopula di situ ya yang tersembunyi. Jadi rumusnya begini ya. Semua S adalah P. Kemudian Joni itu kita simbolkan X adalah pemain sepak bola berkebangsaan Inggris. Artinya dia tidak berkebangsaan Itali. Berarti kan S. Ini kan bentuknya gini lagi nih. Ini tidak dapat ditarik tidak tersimpulkan. Atau mungkin atau belum tentu ya. X kan P. Ini aja sih yang kita cari di sini ya.
Nah, karena sudah ada tidak dapat disimpulkan, ya kita pilih tidak dapat di. Oke, kemudian ini ada contoh lagi. Semua berarti ya, insinyur sipil, S, pandai matematika, itu P. Ya, ini ada kopula ya. Semua S adalah P. Dan Sarwono itu individu ya, berarti dia singular ya. X bukan S. Ini bentuknya begini lagi. Jangan disimpulkan Sarwono tidak pandai matematika. Ya, hati-hati. Tidak ada kesimpulan. Oke, nah saya pikir cukup ya kita di model soal yang sama bentuknya. Ini ada beda lagi soalnya ya. Nah, dia kuantornya partikular ya, kan ini sebagian. Perajin tempe, subjek, mengeluhkan harga kedelai itu predikat. Tengah-tengah sini ada kopulasi sebenarnya. Kemudian kita tulis rumusnya, semua S adalah P. Dan Pak Anto nih, subjek individu ya, berarti singular dia kan. X, orang perajin tempe adalah S. Sorry ya, ini bukan semua ya, tapi sebagian. Kalau sebagian kita simpulkan E terbalik ya. Nah, kira-kira gimana kesimpulannya ini? Kalau semua di sini bisa disimpulkan, tapi karena di sini beberapa atau sebagian, ya, gimana kira-kira kesimpulannya? Untuk memperjelas itu kita akan bahas dulu bentuk-bentuk ya, daripada silogisme yang tidak valid. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4 itu pada dasarnya sama ya. Semua dimulai dari sebagian, kata sebagian ini kuantor partikular ya. Sebagian juga nih, sebagian. Nah, apa kesamaan pola daripada bentuk pertama, kedua, ketiga, keempat? Ya, kesamaan polanya adalah gini. Premis mayornya partikular. Ditambah premis minornya singular. Nah, hasilnya apa? Tidak dapat disimpulkan. Kalaupun mau dipaksakan kesimpulannya, kita itu abduksi, penalaran abduksi. Kita harus bilang begini, mungkin atau belum tentu X adalah P pada bentuk pertama ini. Contohnya sebagian manusia sarjana, Joni manusia. Masa mau disimpulkan Joni sarjana? Belum tentu. Belum tentu Joni sarjana. Atau mungkin Joni sarjana. Oke, jadi kita kembali ya. Jadi pada soal ini ya, dia tidak dapat disimpulkan. Tidak tersimpulkan. Atau mungkin ya, mungkin belum tentu. X adalah P. Sekarang kita lihat di opsi, itu tidak ada pilihannya mengatakan tidak dapat disimpulkan, berarti abduksi berarti ya. Kita cari yang ada kata-kata mungkin atau belum tentu di situ. Ya. Ini di opsi A, ini dia pastikan malah ya. Ini salah. Di B, apa Anto tidak mengeluh, juga dipastikan. Harga kedelai bukanlah pasti. Nah, ini dia ada mungkin. Pak Anto mungkin ikut mengeluhkan harga kedelai naik. Ya. Oke.
ini ada soal lagi ya. Sebagian ini kuantor partikular ya berarti. Orang yang berminat menjadi politikus ini sebagai subjek hanya menginginkan harta dan tahta ini sebagai predikat. Kita tulis sebagian S adalah P. Proceed individu singular dia kan. X tidak berminat menjadi politikus berarti kan S. Nah, karena bentuknya partikular ketemu singular tidak dapat disimpulkan. Atau kalaupun mau disimpulkan harus bilang mungkin, belum tentu, X kan P. Kita pilih di situ. Tapi pada soal ini ya dapat disimpulkan. Kita langsung jawab ya. Nah, oke, untuk penalaran tidak valid atau abduksi saya kira cukup. Kita coba masuk ya pada soal lainnya ya. Ini semua mahasiswa perguruan tinggi ya, subjek. Ini ada kopula di tengahnya ya. Iki name sebagai predikat. Ya, list rumusnya semua S adalah Andi itu individu singular berarti ya. Seorang mahasiswa adalah S. Nah, kalau begini bisa disimpulkan X adalah, ini mudah ya, memiliki name. Ini saya pikir mudah kalau ini. Oke. Nah, ini silogisme singular ya, yang valid ya. Ada dua bentuk ini. Ya, kalau term penengahnya berposisi di premis minor sebagai subjek, kemudian di premis minor berkedudukan sebagai predikat dan sama-sama positif ya, maka itu dapat disimpulkan langsung saja X adalah P. Yang kedua bentuknya begini, S adalah P, X bukan P. Jadi term penengahnya di premis mayor berkedudukan sebagai predikat, kemudian di premis minor berkedudukan sebagai predikat, di mana predikat premis minor ini negatif ya terhadap predikat di premis mayor. Maka kesimpulannya X bukan A. Contohnya ini, semua manusia adalah hewan. Joni bukan hewan. Berarti pasti Joni bukan manusia.